Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Arfan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Oku, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Rizky Abadi dan pengajar praktik Ibu Siti Khotijah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat paparan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Seperti biasa, video ini saya buat berdasarkan panduan yang ada di LMS. Baiklah, akan kita selesaikan pertanyaan yang ada di LMS dengan secara bertahap. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Tomlinson bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu yang pertama, yaitu kita menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya kita menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya mengimplementasikan modul berdiferensiasi dalam bentuk konteks pembelajaran di kelas, dan kita melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi pembelajaran murid dengan cara berikut. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan terhadap kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk memenuhi kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan pada minat belajar, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Sedangkan dalam profil belajar itu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, majmuk, pengaruh budaya, dan lingkungan. Sedangkan yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan konten atau materi ajar dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil murid. Sedangkan dalam proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan dalam diferensiasi produk itu guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Tentu saja ada kaitannya. Untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini jika kita kaitkan dengan modul 1.1.
Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Ini sesuai dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Modul 1.4 dan 2.1 jika dihubungkan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan dari modul 1.1, 1.2, nilai dan peran guru penggerak, 1.3, visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan yang 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, ini semuanya bertujuan berpihak kepada murid dengan hasil akhir yang diharapkan yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan yang saya buat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.